Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winalda Ragil Reynaldi, CGP Angkatan ke-9 dari SDN Pakapasan Hilir, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan praktek coaching, di mana saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Elin Herlina berperan sebagai coach, yang dimana permasalahan yang dialami oleh Ibu Elin Herlina adalah beliau merasa resah karena beliau ditegur oleh Pak Pengawas pada saat supervisi karena beliau hanya menggunakan buku teks sebagai acuan belajarnya. Lalu, Pak Pengawas mengadukan hal tersebut juga kepada kepala sekolah. Bagaimana proses percakapannya? Bagaimana Bu Elin Herlina menemukan solusinya? Mari kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau Ibu baik-baik saja. Tapi kalau saya amati kok hari ini Ibu kelihatan kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya ya. Apa ada masalah ya Bu ya? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak, tapi saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu? Mohon maaf ya Pak, kira-kira seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah Bu, saya ada waktu kok. Tidak usah sungkan. Ibu juga tidak mengganggu saya kok Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ke belakang ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga tidak tenang Pak. Wah, apa nih yang kira-kira saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bicara keluh kesah kepada Bapak, Pak. Baik, Bu. Kira-kira selain itu masih ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya, Pak, saya berharap juga saya mendapatkan solusinya dari permasalahan ini, Pak. Baik, semoga nanti kita akan bersama-sama mendapatkan solusi atas masalah yang Ibu hadapi tersebut. Jadi, kalau boleh saya tahu, mohon maaf permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan Ibu ceritakan. Iya, Pak. Pak Guru ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, Pak Pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari Pak Pengawas tersebut, Pak. Oh, iya, 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 saya ingat, Bu. Tapi bagaimana bisa begitu ya, Bu? Kira-kira apa yang membuat Ibu Guru mendapatkan teguran tersebut? Itu Pak, Bapak Pengawas mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Proses kegiatan pembelajaran yang bagaimana ya, Bu? Apa Ibu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Atau apalagi yang kurang dari kegiatan pembelajaran itu sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan media pembelajaran yang berbasis audio visual dan hanya terpaku pada buku teks saja, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Guru terhadap respon dari Pak Pengawas tersebut? Saya sebenarnya sudah menyampaikan kepada beliau, Pak, bahwa selama ini ketika saya mengajar saya juga tidak terpaku pada buku teks, tapi ketika saya sampaikan sepertinya beliau kurang berkenan, Pak. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Tapi saya izin bertanya dulu loh Bu sebelumnya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, dan menyenangkan menggunakan PowerPoint juga, dan lain-lain, Pak. Lalu mengapa pada saat kemarin ada Pak Pengawas, Ibu hanya menggunakan buku teks saja sebagai acuan? Iya, Pak, kebetulan kemarin saya tidak menyiapkan media berbasis audiovisual yang berintegrasi pada materi kemarin saat kegiatan pembelajaran itu, Pak.
Nah, kalau menurut saya, mungkin Pak Pengawas ingin setiap proses pembelajaran di kelas itu selalu menggunakan media audiovisual tersebut yang memang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Selain itu juga kan dengan menggunakan media audiovisual, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Biasanya juga hasil pembelajaran murid juga akan lebih meningkat dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Cuma mungkin kita sebagai guru yang harus lebih aktif untuk menyiapkan media pembelajaran seperti itu. Oh iya ya Pak, betul juga ya Pak ya. Memang seharusnya seperti itu agar kita bisa meningkatkan proses kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Iya Bu, betul sekali. Tapi by the way, setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus Pak. Loh, memang apalagi yang masih membuat Ibu merasa resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak. Saya takut nanti akan jadi permasalahan di kemudian hari. Hmm, jadi kalau boleh saya simpulkan, yang membuat Bu Guru merasa resah dan kurang nyaman itu adalah pada saat supervisi kemarin ya. Pada saat supervisi itu, Ibu tidak menggunakan media pembelajaran audiovisual, lalu eh, Ibu berkomentar kepada Pak Pengawas. Pak Pengawas pun tidak berkenan atas komentar Ibu, lalu menegur Ibu. Lalu Pak Pengawas melaporkan hal tersebut kepada Pak Kepala Sekolah ya Bu ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini sih sepertinya Bu Guru bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri dulu saja. Jika nanti misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh Pak Kepala Sekolah pun, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga dapat menambah semangat Bu Guru dalam mengajar kembali. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya, Pak ya. Iya Bu, selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, rencana Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Saya berencana akan menemui Pak Pengawas, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya akan membiasakan menggunakan media audiovisual, Pak. Juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Wah, subhanallah sekali, Bu. Luar biasa Ibu ini. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus, Bu. Saya setuju dengan ide tersebut. Alhamdulillah, syukur Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Apalagi sudah berusulan dengan atasan kita, Pak. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Ya, Bu, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya, Ibu juga sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Lalu kira-kira kapan waktunya ya Bu ya? Baik, Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi, Pak. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan menjalankan apa yang Pak Pengawas inginkan tentang penggunaan media pembelajaran audiovisual. Dan insya Allah esok dan lusa saya akan menemui Pak Pengawas, Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya setuju. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Pak, amin, amin, amin ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya bagi saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lebih tercerahkan Pak. Ya Ibu, sama-sama. Semoga masalah tersebut bisa cepat terselesaikan. Ibu juga bisa kembali dengan semangat dan tenang dan juga nyaman dalam bekerja Bu. Oke Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke Ibu, sama-sama silahkan Ibu.